Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menampilkan sebuah video tentang penjelasan bagaimana cara uji asumsi homogenitas dengan SPSS ya teman-teman. Teman-teman pasti sudah tahu bahwa untuk penelitian kuantitatif ada baiknya kita melakukan uji asumsi terhadap kuesioner atau hasil kuesioner yang sudah kita lakukan ataupun yang mau dilakukan supaya data yang kita miliki nanti itu bisa terdistribusi secara homogenitasnya. Langsung aja teman-teman, kita ke file yang akan saya jelaskan. Oke, di sini saya ada dua file. Yang pertama yaitu file Excel, yang kedua yaitu file SPSS. Yang sebelumnya datanya sudah saya entrykan. Nah, untuk yang file Excel-nya ini terlebih dahulu secara singkat ya teman-teman, dapat kita ketahui bahwa uji homogenitas Bartlett, uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah sebaran data dari dua varian atau lebih berasal dari populasi yang homogen atau tidak, dengan membandingkan dua atau lebih variansnya. Jadi sekarang kita lihat dulu apakah data-data yang kita miliki sudah terdistribusi homogenitasnya atau belum. Kemudian ini sangat membantu kita dalam mengacu kepada hasil penelitian kita sudah ataupun yang akan kita lakukan. Nah, langsung saja saya akan memberikan contohnya. Saya ada data variabel X. Data variabel X terdiri dari 65, 98, 102, dan terakhir yaitu sampai dengan 103. Nah, jadi data variabel X ini merupakan data mentahnya yang kita dapatkan. Kemudian data variabel X ini kita entrykan ke SPSS. Kebetulan kami telah mengentrikan dan membukanya di sini. Kebetulan di sini kami memakai SPSS 23. Data yang di Excel tadi semuanya sudah saya ketikkan ke dalam SPSS. Hasilnya yaitu 65 sampai dengan yaitu baris ke-40, yaitu 103. Karena data yang di Excel ini yaitu ada 40 data. Uji homogenitas Bartlett ini kita diminta melakukan pengelompokan data secara terdistribusi benar atau seimbang. Dari data variabel X tadi kami kelompokkan menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 8 data, jadi 40 dibagi menjadi 8 yaitu ada 5 kelompok. Sebenarnya ini tidak ada ketentuan bakunya untuk pengelompokannya. Datanya yaitu tergantung kita membuat pengelompokannya, apakah berdasarkan berurutan atau tidak. Karena di sini kita hanya ingin mencoba uji asumsinya saja. Kemudian setelah kita kelompokkan data-data ini, kita entrykan ke dalam SPSS. Caranya, kita buka SPSS, buka variabel view, kita tambah di name ini yaitu kelompok. Kemudian di numeric. Kemudian 2 ini diubah menjadi 0. Kemudian ini kelompok data. Oh ya, mohon maaf saya lupa untuk menuliskan di sini terlebih dahulu yaitu variabel X. Dan di sini yaitu kelompok data. Kemudian yang di bawah ini, yang lainnya menyesuaikan seperti yang di atas. Setelah itu kita menuju ke dalam data view. Di dalam data view ini ada data variabel X.
sedangkan data kelompok ini posisinya masih kosong. Kita mengacu lagi ke Excel tadi. Kelompok 1 berikut, kelompok 2 berikut, dan seterusnya. Dan kita buat di samping data variabel X. Data variabel X ini yaitu karena sudah berurutan dan tadi telah dibagi menjadi 8, jadi langsung saja membuat kelompoknya, yaitu kelompok 1 dari baris 1 sampai dengan baris ke 8, yaitu kelompok 1. Dari baris ke 9 sampai ke 16, yaitu kelompok 2. Dan begitu seterusnya, kelompok berikutnya. Dari baris pertama sampai ke baris 40 sudah dikelompokkan dengan seimbang. Jadi nanti kita melihat apakah seimbang atau tidak setelah kita analisis. Selanjutnya, untuk melihat apakah data seimbang atau tidak, kita melakukan uji asumsi Barrett ini. Kita coba lagi untuk klik Analyze. Setelah kita klik Analyze, lalu kita pilih Classify. Setelah itu kita klik Discriminate. Pada Discriminate ini, kita dapat mengetahui ada 2 kelompok data. Di kelompok data ini, kita pindahkan variabel X. Lalu, kita pindahkan kelompok data ke grup variabel. Sudah berisi, kemudian kita klik Define Rank. Setelah itu, kita masukkan kelompok minimum 1. Setelah itu, kita masukkan 5. Lalu kita klik Continue. Setelah itu kita pilih statistik, lalu kita centang box M, lalu continue. Setelah itu kita klik OK. Dan hasilnya seperti ini. Sudah ditampilkan di output dokumen 1, analisis case processing summary, artinya N kita ada 40 dan semuanya valid, tidak ada yang missing. Setelah digrupkan atau dikelompokkan, ternyata variabel X tadi ada 8, atau kelompok 1 ada 8, kelompok 2 ada 8, kelompok 3 ada 8, begitupun seterusnya sampai pada kelompok 5. Maka dihasilkan totalnya itu ada 40. Kemudian, untuk hasil ujinya, kita hanya bisa melihat di bagian box M atau di bagian result. Box M-nya ada 1,546 dan signifikannya 834. Yang ketentuan ujinya adalah H0 sama dengan nilai variabel X berasal dari populasi yang homogen. H1 nilai variabel X yang berasal dari bukan populasi yang homogen. Dengan ketentuan, jika signifikan kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Dan jika signifikan besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima atau H1 ditolak. Kita kembali lagi pada ketentuan yang tadi, yaitu pada text result yang box M, yaitu pada box M-nya 1,546 dan pada signifikannya 834. Kesimpulan, berdasarkan grup statistik dihasilkan bahwa sampel setiap kelompok berjumlah 8, sehingga total 40 sampel tes result nilai box M diperoleh 1,546 dengan nilai sig diperoleh 0,834. Jadi,
karena nilai sig box M sebesar 0,834 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 tolak H1. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel X berasal dari populasi yang homogen. Sebagaimana kita lihat pada ketentuan H0 diterima H1 ditolak. Hal ini karena signifikan lebih besar daripada alfa 0,05. Jadi, yang mana kesimpulannya? Nilai variabel X berasal dari populasi homogen